Yang pertama kita deklarasi variabelnya public bilangan, ini hampir sama seperti nama kelasnya. Selanjutnya ada parameternya nih, int nilai, hampir sama seperti ini. Selanjutnya biasanya ciri-ciri dari konstruktor menggunakan keyword this nilai sama dengan nilai. Ini nilai di sini diambil dari parameter nilai. Selanjutnya pencacah plus. Pencacah di sini bisa disebut dengan +1, pencacah +1, gampangnya kayak itu. Makanya nanti materi ini masuknya ke operator. Ada operator yang disebut dengan operator penggabungan. Untuk modul dan slide-nya sudah saya share di kuliah online. Tinggal nanti teman-teman sambil akses saja untuk pembahasan materinya. Sambil saya share screen teman-teman semuanya untuk materi di minggu pertemuan ketiga. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, untuk materi di minggu ketiga di mata kuliah pemrograman berbasis objek, kita akan diskusi pembahasan materi tentang tipe data di bahasa pemrograman Java. Nah, pada prinsipnya kalau berbicara tentang tipe data di bahasa pemrograman Java, ini dibagi menjadi dua pada prinsipnya teman-teman. Ada tipe data primitif, yang kedua ada tipe data reference. Jadi cirinya nanti untuk tipe data primitif nanti biasanya ditandai dengan lowercase gitu, untuk untuk awal dari untuk penamaan tipe datanya. Jadi kalau seumpamanya kita akan memberikan tipe data ke suatu variabel, contohnya kita menggunakan kalau menggunakan tipe data primitif, contohnya menggunakan integer, tipe data bilangan bulat. Biasanya kita menggunakan int. Atau contohnya menggunakan tipe data tipe data char contohnya, atau karakter. Nanti biasanya hurufnya huruf kecil. Atau contohnya byte, contohnya ya B-nya huruf kecil gitu. Beda halnya dengan kalau menggunakan tipe data reference, atau yang biasa disebut dengan tipe data kelas. Tipe data reference di sini biasanya huruf awalnya itu menggunakan uppercase atau huruf besar. Contoh kita menggunakan integer, I-nya biasanya huruf besar, atau contohnya string, S-nya huruf besar. Oke, lebih bagus menggunakan tipe data primitif atau tipe data reference. Kalau untuk yang tipe data primitif di sini biasanya tertanam di kompilernya Java. Sedangkan untuk yang tipe data reference biasanya berupa kelas yang ada di library-nya Java atau java.lang. Kalau berbicara tentang kecepatannya, sebenarnya lebih bagus menggunakan tipe data primitif sih sebenarnya teman-teman. Karena sudah tertanam di library tertanam di compilernya bahasa pemrograman Java. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk materi pembahasan di materi pertemuan ini ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan. Yang pertama, kita akan diskusi tentang tipe data. Tipe data di bahasa pemrograman Java itu seperti apa gitu. Yang kedua ada deklarasi variabel. Variabel di sini atau yang biasa disebut dengan identifier, sebenarnya jenisnya banyak teman-teman. Contoh nama variabel itu sendiri, atau contohnya nama kelas, atau contohnya nanti nama objek, selanjutnya nama function, berikutnya ada nama konstruktor, ada nama enkapsulasi contohnya, atau contohnya nama inheritance dan yang lain-lainnya. Ini merupakan masuk ke kategori identifier. Selanjutnya lingkup variabel. Lingkup variabel di bahasa pemrograman Java nanti dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada local variable,
biasanya digunakan di dalam metode atau blok pernyataan yang lebih kecil dari itu. Selanjutnya ada parameter, teman-teman. Biasanya variabelnya ada di dalam argumen, di dalam pernyataan atau argumen metode. Selanjutnya ada yang namanya instance variable. Kita deklarasi variabel biasanya memiliki nilai yang berbeda di setiap objeknya. Jadi pada saat kita kita bikin objek, nah, kalau di bahasa pemrograman berbasis objek, setelah kita deklarasi variabel, contohnya di kelas A, selanjutnya nanti kita bikin main class di main class di kelas B contohnya. Nah, selanjutnya untuk mengakses variabel yang ada di kelas A, kita bisa bikin objek, teman-teman. Kita bisa bikin objek, cuman nanti untuk pemberian nilai untuk variabel yang sudah dideklarasikan di kelas A, kita bisa memberikan nilai yang berbeda. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya kelas variabel. Biasanya variabel yang berlaku di suatu kelas dan seluruh instan dari kelas tersebut. Biasanya ciri-ciri dari kelas variabel biasanya menggunakan kata kunci statik, teman-teman. Biasanya keyword statik. Contoh yang paling simpel, contohnya kalau di bahasa pemrograman Java, contohnya kita deklarasi variabel untuk konstanta. Contohnya kita bisa buat dengan menggunakan kata kunci atau keyword statik. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang lingkup variabel. Selanjutnya kita bahas yang pertama tentang tipe data. Ini kurang lebih 3 pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan di materi pertemuan ini. Oke, tentang tipe data. Tipe data di sini merupakan jenis data yang memiliki batasan tempat dan karakteristik sesuai dengan interpretasi data dan nanti dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Jadi bahasa pemrograman Java tetap untuk deklarasi untuk variabel, untuk tipe data kita harus deklarasikan. Berbeda dengan bahasa pemrograman berbasis web. Kalau bahasa pemrograman berbasis web, contohnya di JavaScript, contohnya seperti di PHP, contohnya untuk deklarasi variabel, untuk tipe data kan nggak usah dideklarasikan. Kenapa? Masuknya ke dynamic typing. Jadi meskipun kita nggak memberikan tipe data, otomatis kalau di bahasa pemrograman web, tipe datanya sudah otomatis dikenali di bahasa pemrograman tersebut. Tapi kalau di bahasa pemrograman Java, tetap harus kita deklarasikan. Salah di pemberian tipe data, otomatis nanti aplikasi akan bisa error atau contohnya outputnya kurang sesuai dengan yang diinginkan. Ini kalau berbicara tentang tipe data. Tipe data di sini berguna untuk merepresentasikan jenis dari suatu nilai yang terdapat dalam program. Pada prinsipnya nanti kalau berbicara tentang tipe data, ya kita berbicara tentang input yang nantinya akan diberikan ke sistem atau input yang nantinya akan diberikan ke aplikasi. Ini kalau berbicara tentang tipe data. Apakah nanti inputannya bentuknya huruf atau karakter atau bentuknya angka, nanti tinggal disesuaikan dengan jenis tipe datanya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Secara garis besar, tipe data di bahasa pemrograman Java nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama, tipe data primitif. Tipe data yang merupakan kata kunci di Java atau biasa disebut dengan keyword, teman-teman. Tertanam di compiler Java, sehingga pemrosesannya jauh lebih cepat gitu kalau dibandingkan dengan tipe data reference. Menggunakan huruf kecil atau yang biasa disebut dengan lowercase. Selanjutnya, contohnya int, double, contohnya. Ini biasanya pada saat kita ketik kontrol spasi di bahasa pemrograman Java, pada saat kita ketik, contohnya mau deklarasi int nih, kita ketik i aja, nanti otomatis akan muncul tuh. Ini biasanya masuk ke dalam tipe data primitif, teman-teman. Kenapa? Karena sudah tertanam di compiler Java. Merupakan tipe data yang merupakan keyword di bahasa pemrograman Java. Yang kedua ada tipe data reference atau kelas. Tipe data berupa kelas yang ada di library Java. Contoh biasanya menggunakan huruf kapital, biasanya huruf awalnya menggunakan kapital. Contohnya string, S-nya di sini menggunakan huruf besar, integer, I-nya menggunakan huruf besar, double, D-nya menggunakan huruf besar. Cuman sangat disarankan untuk
penggunaan tipe data di sini bisa menggunakan tipe data primitif. Kenapa? Pemrosesannya jauh lebih cepat kalau dibandingkan dengan tipe data reference. Ini alasannya teman-teman. Oke, berikutnya tipe data primitif. Secara umum jenis tipe datanya contohnya bilangan bulat, ada pecahan, ada karakter. Selanjutnya boolean. Tipe data hasil operasi matematika akan mengikuti tipe data dari operannya. Jadi contohnya yang menggunakan tipe data primitif ada byte, ada short, ada int, integer teman-teman, ada long, ada float, ada double. Contohnya biasa digunakan untuk tipe data tipe data angka tapi arahnya ke pecahan. Atau atau float, cuman beda jangkauan aja sih. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Variabel di sini atau yang biasa disebut dengan identifier. Lokasi di dalam memori komputer. Nanti pada saat kita deklarasi variabel, otomatis dia akan akan menempati ruangan yang ada di memori komputer itu sendiri. Identifier nanti bisa berupa contohnya nama variabel, nama kelas, nama objek, nama package contohnya, atau contohnya nama konstanta, nama fungsi, atau nama prosedur. Ini kalau di bahasa pemrograman Java, atau contohnya nanti nama konstruktor teman-teman, atau contohnya nama parameter contohnya. Ini nanti arahnya ke identifier atau variabel. Oke, nilai variabel dapat diubah di pernyataan maupun di dalam program. Nilainya setelah kita deklarasi variabel, selanjutnya nilai dari variabel tersebut nanti bisa kita rubah contohnya. Dengan cara seperti apa? Contohnya nanti kita bisa bikin objek contohnya, sehingga nanti nilai variabel tersebut bisa kita buat lebih dari satu untuk nilainya. Deklarasi variabel ini meliputi contohnya tipe variabel seperti contohnya integer atau karakter dan nama variabel itu sendiri. Biasanya untuk deklarasi variabel biasanya akan disesuaikan atau akan diikuti dengan tipe datanya. Tipe datanya dulu, baru nanti kalau di bahasa pemrograman Java, tipe datanya dulu, baru nanti nama variabelnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, setiap pendeklarasian variabel harus diakhiri dengan tanda titik koma. Mendeklarasikan variabel contohnya tipe data, nama variabel 1, selanjutnya nama variabel 2 contohnya. Kalau memang ada dua variabel yang mempunyai tipe data yang sama. Contoh int hasil kali. Jangan lupa akhir pendeklarasian variabel, karena ini masuknya ke statement teman-teman. Jangan lupa diberikan titik koma. int hasil kali contohnya. Selanjutnya string, nama variabelnya nama siswa, koma nama guru, koma nama admin. Kalau memang variabelnya ada 3 variabel contohnya, bisa langsung kita deklarasikan seperti ini dengan menggunakan pemisah koma. Oke, bisa contohnya dibuat seperti ini. Atau kalau mau dibikin satu-satu ya silahkan. Oke, untuk pemberian nama variabel gunakan lowercase untuk variabel yang terdiri dari satu suku kata atau kata pertama. Kasarnya standarnya teman-teman. Standar untuk pemberian nama variabelnya, untuk yang variabel yang menggunakan satu kata biasanya menggunakan lowercase. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci di bahasa pemrograman Java. Jadi untuk deklarasi variabel atau identifier tidak diperkenankan menggunakan keyword yang ada di bahasa pemrograman Java. Gunakan kapital untuk karakter pertama dari kata kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh kayak gini teman-teman. Hasil kali ini kan kata pertamanya huruf kecil, kata keduanya untuk awal kata kedua di sini menggunakan huruf besar. Standarnya seperti itu teman-teman. Kalaupun mau pakai huruf kecil semua ya silahkan, gak ada masalah. Contoh int hasil, Anda menggunakan satu suku kata. Boolean status mesin mobil. Jadi di sini 3 suku kata. Untuk suku kata kedua, awal suku kata kedua dan awal suku kata ketiga menggunakan uppercase contohnya. Ini standarnya teman-teman ya itu. Button contohnya open file contohnya. Ini boolean sih sebenarnya teman-teman yang bisa digunakan. Selanjutnya variabel dideklarasikan di mana? Di dalam fungsi main biasanya. Variabel yang ditulis dalam fungsi main dan fungsi yang lainnya disebut dengan variabel lokal. Jadi ada 4 lingkup variabel
yang nantinya bisa dilakukan. Bisa di dalam kelas, variabel ini disebut dengan kelas atau global variabel. Oke, berikutnya kita masuk ke lingkup variabel, teman-teman. Untuk yang lingkup variabel di sini, variabel dipanggil berdasarkan lingkupnya. Dimulai dari blok yang paling kecil, kemudian blok di luar itu. Oke, untuk lingkup variabel ada 4, teman-teman, di bahasa pemrograman Java. Ada lokal variabel, biasanya digunakan di dalam metode atau di dalam blok pernyataan yang lebih kecil dari itu. Nanti berikut ada contohnya. Yang kedua, biasanya kita bikin parameter atau argumen. Yang ketiga, instance variabel, variabel yang memiliki nilai yang berbeda di setiap objek. Jadi kita bikin variabel, contohnya di kelas A. Contohnya variabelnya nama, tipe datanya contohnya anggaplah string, contohnya teman-teman. Atau contohnya int nilai 1 contohnya. Berikutnya nanti pasti kita buat di kelas di kelas berikutnya, di main kelasnya kita bikin objek A contohnya. Kita berikan nilainya 3. Selanjutnya kita bikin objek baru lagi, objek B. Di mana objek B di sini instansiasi dari kelas sebelumnya. Nilai berikutnya adalah nilai di objek B-nya, contohnya kita berikan nilai contohnya 4. Nah, ini nanti disebut dengan instance variabel. Selanjutnya ada kelas variabel, biasanya ciri-cirinya menggunakan keyword statik, teman-teman. Ini lingkup variabel. Oke, selanjutnya kita bahas perbedaan lebih detail dari 4 lingkup variabel yang ada di bahasa pemrograman Java. Yang pertama, lingkup variabel untuk lokal variabel. Untuk lingkup variabel untuk lokal variabel adalah variabel yang dideklarasikan di dalam metode. Jadi dideklarasikan di dalam metode, konstruktor maupun blok statement. Ciri-cirinya, lokal variabel hanya bisa diakses dengan menggunakan metode, konstruktor maupun blok statement yang terdapat di variabel tersebut. Lokal variabel tidak boleh menggunakan access modifier private atau public. Biasanya nggak menggunakan access modifier seperti public. Kalau menggunakan access modifier public kan nanti bisa diakses di luar kelas tersebut, contohnya teman-teman. Tapi kalau menggunakan lokal variabel, biasanya variabel tersebut hanya bisa diakses di kelas tersebut. Kalau pengen diakses di luar kelas tersebut, contohnya kita deklarasi variabel di kelas A contohnya, menggunakan lokal variabel. Nah, kalau seumpamanya kita akan menggunakan variabel tersebut di luar kelas tersebut, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan konstruktor, teman-teman, supaya nanti variabel tersebut bisa diakses. Atau bisa menggunakan metode. Kita bisa bikin metode di kelas A supaya nanti variabel tersebut bisa digunakan di kelas B atau di main kelasnya. Lokal variabel tidak mempunyai default value dan harus diinisialisasi terlebih dahulu. Jika tidak diinisialisasi, biasanya program akan mengeluarkan pesan error. Contoh seperti yang ada di latihan 1. Contoh yang pertama, kita buat kelas baru dengan nama lokal variable.java beserta atributnya yang terdiri dari nama dan alamat dengan menggunakan deklarasi metode void cetak nama alamat. Untuk mengisi atribut yang sudah didefinisikan dan buatlah main class lokal variable beraksi dan tampilkan atribut di dalam main class tersebut. Jadi nanti kita buat di latihan 1 di sini kita buat lokal variable, buat 2 kelas, teman-teman. Yang pertama namanya lokal variable contohnya, yang main kelasnya untuk tampilannya nanti akan saya tampilkan di main kelasnya. Tampilannya contohnya seperti ini. Oke, contoh untuk pembuatannya seperti ini, teman-teman. Kita buka netbeans-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya buka yang kemarin Samuel ya, kalau nggak salah deh. Samuel kayaknya, kalau nggak salah. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Kita bisa bikin package baru, teman-teman, di dalam source package kalau memang kita menghendaki untuk membuat package baru contohnya. Tapi kalau nggak mau bikin package baru, kita bisa buat contohnya di di package yang sudah ada sebelumnya contohnya. Anggaplah saya nanti bikin di dalam package OOP concept contohnya. Oke, yang pertama yang harus kita buat adalah kita buat local variable, teman-teman. Caranya kita bikin kelas terlebih dahulu. Klik kanan new Java class. Oke, nama kelas di sini sama seperti nama identifier.
nggak boleh nggak boleh menggunakan keyword keyword yang ada di bahasa pemrograman Java atau kata kunci yang ada di bahasa pemrograman Java. Contoh, saya buat variabel dengan nama lokal variabel. Saya bikin kelas, saya bikin kelas dengan nama lokal variabel yang tersimpan di dalam project Samuel dan ada di dalam package OOP Concept. Klik finish. Nah, nanti otomatis akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kalau dilihat dari tugasnya, atau kalau dilihat dari urutannya, teman-teman, urutan tugasnya, urutan dari latihan satunya, buat kelas baru dengan nama lokal variabel beserta atributnya yang terdiri dari nama dan alamat. Cuman kita harus deklarasi metode dengan menggunakan metode void cetak alamat supaya nanti bisa dipanggil di main kelasnya. Ya, jadi yang pertama kita bisa buat metodenya terlebih dahulu. Contohnya, teman-teman, kita buat metodenya terlebih dahulu dengan menggunakan kata kunci keyword, menggunakan keyword public. Selanjutnya void atau bisa pakai kayak gini, kontrol spasi, void cetak alamat, contohnya cetak nama alamat. Oke. Seperti ini yang nantinya bisa kita lakukan. Selanjutnya jangan lupa buka kurung awalnya. Oke, baru selanjutnya kita deklarasi variabel, inisialisasi variabel lokalnya. Contohnya string. Nah, kita menggunakan tipe data reference, teman-teman, atau tipe data kelas string nama. Langsung kita berikan nilai awalnya. Contohnya saya pakai namanya Indra deh. Indra Lesmana. Contohnya. Jangan lupa di akhir deklarasi variabel gunakan titik koma. Selanjutnya alamat, contohnya sama menggunakan string juga, contohnya string alamat, variabelnya alamat, kita berikan nilai, contohnya jalan Pegangsaan, contohnya, atau jalan Anggrek Nelly Murni nomor 23, contohnya. Oke, ini yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, yang pertama di sini, teman-teman, yang di sini kita deklarasi. Kalau saya berikan keterangan ya, deklarasi lokal variabel. Jadi variabelnya nanti dideklarasikan di dalam di dalam kelas. Cuman supaya nanti variabel tersebut contohnya bisa diakses di luar kelas tersebut, nanti kita bisa bikin metode, contohnya. Ini metodenya yang nantinya akan kita gunakan. Kita buat nama metode dengan nama cetak nama alamat. Kalau nggak menggunakan metode, supaya nanti variabel di sini bisa diakses di luar kelas lokal variabel, caranya ada dua. Kita bisa bikin metode, atau yang kedua kita bisa bikin konstruktor. Oke, sekarang kita pakai cara yang pertama dulu, kita bikin metode. Oke, selanjutnya supaya nanti bisa ditampilkan di luar kelas, kita bisa menggunakan sistem out.print, contohnya. Selanjutnya nama mahasiswa sama dengan untuk pemanggilan variabel kita bisa menggunakan tanda plus. Selanjutnya panggil nama variabelnya. Nah, ini ada variabel nama, teman-teman. Nah, lebih segitu. Selanjutnya yang kedua, sistem out.print kita pakai SOUT aja. Selanjutnya tekan tab, alamat mahasiswa sama dengan, kita pakai kayak gini aja biar sama nanti, sama dengan tutup stringnya. Selanjutnya panggil nama variabelnya alamat. Nah, ini ada variabel alamat. Nah, baru selanjutnya kita bikin main kelasnya. Jadi ini disebut dengan, yang di atas di sini disebut dengan ini kita deklarasi variabel. Selanjutnya kita bikin metode, membuat metode dengan nama cetak nama alamat. Berikutnya kita akan memanggil, yang di sini memanggil lokal variabel. Bisa gitu. Berikutnya tinggal kita bikin main kelasnya, teman-teman.
kita bisa bikin main kelasnya, bikin kelas baru, klik kanan, new Java class. Yang berikutnya adalah lokal, nama kelasnya lokal variabel beraksi contohnya. Kita klik finish. Nah, ini untuk main kelasnya, biasanya main kelasnya ditandai dengan public static void main. Makanya ini saya sebut dengan main kelas. Terus selanjutnya supaya nanti kita bisa manggil kita bisa manggil metode yang tadi sudah kita buat, di kelas local variable, kita harus bikin objek lebih dahulu teman-teman. Caranya seperti apa? Panggil kelasnya, kontrol spasi local variabelnya. Ini ada local variable spasi nama objeknya terlebih dahulu. Kita bikin objeknya contohnya biodata sama dengan new spasi nama kelasnya. Nah, nanti otomatis akan muncul tuh local variable yang ada di dalam package OOP concept. Nanti bisa kita enter seperti ini. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya nanti kita bisa panggil metode yang ini. Metode yang cetak nama alamat di dalam kelas local variable beraksi. Jadi yang di sini kita membuat objek, di mana objek biodata di sini merupakan instansiasi dari kelas local variable. Oke, baru selanjutnya kita panggil metodenya. Kita panggil metodenya dengan cara kita panggil objeknya biodata. Nanti otomatis akan muncul tuh teman-teman objek yang kita buat di kelas local variable, cetak nama alamat. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ini memanggil metode yang ada di kelas sebelumnya, yaitu local variable. Baru selanjutnya kita bisa running di main kelasnya, run file. Nanti otomatis akan muncul nama dan alamat mahasiswa seperti yang sudah kita buat di main kelas cetak alamat. Cetak alamat ada di kelas local variable. Oke, jadi variabel nama dan alamat di sini hanya akan bisa diakses di kelas local variable aja teman-teman. Kalau pengen bisa diakses di luar local variable, caranya seperti apa? Yang pertama kita bisa bikin metode, atau yang kedua nanti kita bisa bikin konstruktor. Kalau yang konstruktor belum dibahas di pertemuan ini, kita fokus ke deklarasi variabel, selanjutnya tipe data, berikut lingkup variabel aja untuk materi pertemuan ini. Oke, selanjutnya yang materi berikutnya sebentar saya share screen dulu. Local variable, nah ini ini untuk yang lokal variabel teman-teman ya. Selanjutnya memberi nama variabel menggunakan tanda sama dengan, ini disebut dengan operator penugasan, kebiasaan yang baik untuk memberi nilai atau initial value pada lokal variabel. Biasanya kalau contohnya menggunakan terutama untuk variabel yang menggunakan tipe data integer, lebih baik kita berikan nilai 0 contohnya, supaya nanti nggak muncul pesan error di aplikasi tersebut. Secara otomatis Java akan memberikan nilai awal pada insan variabel. Contoh integer hasil tambah sama dengan 0, boolean 1 sama dengan false contohnya. Ini untuk yang local variable, ini tadi local variable teman-teman ya. Selanjutnya yang kedua, ini ada kasus 1 teman-teman. Kasus 1 buat kelas baru dengan nama local variable 2. Nanti di deklarasi variabelnya ada atribut name, nama, jurusan, semester, alamat, dan IPK. Dengan deklarasi metode contohnya cetak biodata untuk mengisi atribut yang sudah didefinisikan, dan buatlah main class local variable 2 beraksi dan tampilkan atribut di main class tersebut. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi sih teman-teman. Silahkan nanti teman-teman tinggal kerjakan kasus yang pertama ini. Oke, contoh seperti ini untuk yang kasus yang kedua. Oke,
Oke, selanjutnya kasus yang kedua, kasus yang pertama tadi, selanjutnya yang ini kasus kedua, hampir sama sih sebenarnya untuk yang kasus yang kedua. Selanjutnya yang berikutnya ada insan variabel. Insan variabel di sini variabel yang dideklarasikan di dalam kelas tetapi di luar metode. Kalau tadi kan di dalam metode teman-teman ya. Di luar metode untuk yang insan variabel, di luar konstruktor maupun block statement. Insan variabel mempunyai akses modifier, biasanya dia menggunakan keyword teman-teman yang diletakkan di depan kelas atau interface atau variabel atau method. Ciri-cirinya dia menggunakan akses modifier. Insan variabel mempunyai default value. Oke, contoh. Insan variabel dapat diakses oleh semua metode, konstruktor maupun block statement yang ada di dalam kelas tersebut. Yang terdapat di dalam kelas tersebut. Contoh seperti yang ada di latihan kedua di sini. Buat kelas baru dengan nama insan variabel. Nah, tadi kata kuncinya untuk yang insan variabel di sini biasanya untuk insan variabel yang dideklarasikan di dalam kelas tetapi di luar metode, di luar konstruktor maupun di luar konstruktor maupun block statement. Cuman nanti untuk yang insan variabel di sini biasanya menggunakan keyword menggunakan akses modifier biasa teman-teman supaya nanti bisa diakses di luar kelas tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti yang ada di latihan kedua. Contoh, sekaligus nanti insan variabel di sini akan mempunyai nilai yang berbeda. Contohnya, kita buat kelas. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita buat kelas dengan nama insan variabel. Contohnya seperti yang ada di latihan kedua nih teman-teman. Selanjutnya kita deklarasi variabel di dalam kelas. Kita deklarasi variabel di dalam kelas di luar metodenya. Jadi kita deklarasi variabel, ciri-cirinya biasanya untuk yang insan variabel yang dideklarasikan di dalam kelas atau nanti dan di luar metode biasanya. Ada di luar metode. Yang pertama kita buat variabel dengan nama variabelnya nama dan alamat. Selanjutnya yang kedua kita deklarasi variabel dengan nama IPK, tipe datanya double karena ada koma-komanya. Selanjutnya kita bikin metode. Kita bikin metode seperti ini, public void cetak mahasiswa jenius contohnya. Oke, sambil saya buat aplikasinya, contohnya kurang lebih seperti ini. Untuk pembuatan aplikasinya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan tadi teman-teman. Jadi ada dua kelas yang harus kita buat. Ntar saya masuk ke NetBeans-nya terlebih dahulu. Project Samuel. Nah, kita buat kelas baru. Kita buat kelas baru dengan nama instant variable. Klik kanan new Java class. Instant variable. Instant variable. Selanjutnya klik finish. Selanjutnya kita bisa deklarasi variabel string menggunakan tipe data reference nih. String. Selanjutnya nama variabelnya nama, berikut alamat, titik koma. Selanjutnya yang kedua menggunakan tipe data primitif, kontrol spasi double. Nah biasanya ditandain dengan huruf kecil. Yang ini disebut dengan tipe data reference, yang di atas tipe data primitif. Kita pakai yang tipe data primitif aja, IPK, titik koma. Selanjutnya baru kita buat kelas teman-teman di sini. Kita buat kelas cetak mahasiswa jenius, public void, jangan lupa void. Nah kita bisa menggunakan void ini, cetak mahasiswa jenius contohnya. Jenius. Selanjutnya buka kurung kurawal, buka kurung kurawal. Baru selanjutnya bentar. Kurang satu. Buka kurung kurawal. Oh ini buka kurung kurawal. Selanjutnya nanti kita bisa panggil variabel yang tadi kita sudah buat. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah isi nilai variabelnya teman-teman. Isi nilai variabelnya, panggil nama variabelnya nama sama dengan contohnya anggaplah namanya siapa, contohnya
Joko Santoso. Selanjutnya alamatnya, variabel alamat, kontrol spasi alamat nanti akan muncul tuh. Selanjutnya namanya contohnya Jalan Wijaya Kusuma. Selanjutnya IPK-nya contohnya IPK sama dengan 3,98 contohnya. Oke, selanjutnya yang kedua kita bisa bikin kelas berikutnya. Cuman sebelum kita bikin kelas, kita tampilkan dulu. Jadi yang pertama di sini memberikan nilai untuk yang 3 variabel ini. Selanjutnya nanti akan kita tampilkan contohnya menggunakan perintah sistem out.print, contohnya mahasiswa jenius contohnya yang nantinya akan saya tampilkan. Mahasiswa jenius. Selanjutnya sistem out.print nama mahasiswa sama kayak tadi, mahasiswa sama dengan kita panggil nama variabelnya nama. Selanjutnya sistem out.print alamat mahasiswa sama dengan panggil variabel alamat. Selanjutnya yang berikutnya sistem out.print IPK mahasiswa sama dengan panggil variabel IPK. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, satu lagi teman-teman, kita bisa buat metode berikutnya. Jadi yang ini kita membuat metode dengan nama mahasiswa cetak mahasiswa jenius. Selanjutnya nanti kita bisa bikin metode yang kedua dengan nama contohnya cetak mahasiswa pintar contohnya. Public void cetak mahasiswa pintar kurung 2 kali, selanjutnya buka kurung kurawal. Nah, baru kita berikan nilai contohnya hampir sama seperti di atas, memberikan nilai untuk variabel khususnya untuk yang untuk yang metode mahasiswa pintar. Nama, panggil variabel nama sama dengan namanya contohnya Wahyu Budi. 4 titik koma, alamat sama dengan Jalan Anggrek nomor 12 yang di atas, nomornya contohnya nomor 15 contohnya. Selanjutnya IPK sama dengan IPK-nya berapa? Oh, di sini menggunakan tipe data double ya, 3,52 contohnya. Baru nanti akan saya tampilkan. Sama seperti di atas, kita menggunakan sistem out.print mahasiswa pintar contohnya. Sistem out.print nama mahasiswa sama dengan panggil variabel nama. Selanjutnya sistem out.print alamat mahasiswa sama dengan alamat. Selanjutnya yang terakhir IPK. Sistem out.print IPK mahasiswa sama dengan IPK. Baru berikutnya nanti tinggal kita bikin main class-nya teman-teman. Kita bisa bikin main class yang disebut dengan instance variable ya ini nih. Nah ini deklarasi instan variable. Dimana variabel tersebut dideklarasikan di dalam kelas instan variable, cuman di luar metode. Di sini kan ada metode cetak mahasiswa jenius dan cetak mahasiswa pintar. Ini contoh instan variable dan nanti nilainya bisa berbeda-beda gitu.
Selanjutnya sekarang kita bikin main kelasnya. Kita bikin main kelasnya. Caranya klik kanan di nama projectnya new Java class. Nama variabelnya, nama kelasnya instan variabel beraksi contohnya. Beraksi. Oke, selanjutnya diklik finish. Nah, seperti biasa untuk yang main kelasnya kita gunakan main public static void main. Ini main kelas. Berikutnya kita buat objek terlebih dahulu teman-teman. Buat objek, kita instansiasi ke kelas yang tadi kita buat. Instant variable, nah ini ada instant variable. Selanjutnya nama objeknya apa? Contohnya data deh contohnya. Sama dengan new. Nanti otomatis akan muncul tuh instant variable yang ada di dalam package OOP concept. Baru titik koma. Baru kita bisa panggil kita bisa panggil contohnya objek yang tadi metode yang tadi sudah kita buat dengan cara panggil objeknya data dot. Nanti otomatis akan muncul teman-teman. Akan muncul cetak mahasiswa jenius. Satu lagi panggil objeknya akan muncul contohnya cetak mahasiswa pintar. Berikut nama variabelnya kan tadi muncul tuh teman-teman. Ini contohnya yang nantinya bisa kita lakukan. Run file nanti akan muncul seperti ini. Cuman kita bikin pemisah contohnya. Ini supaya nanti misah contohnya. Kita satu metode dengan metode yang lainnya. Nah, ini contoh tampilannya teman-teman. Tampilan di sini kan kita manggil dari yang di atas di sini kita buat ini membuat objek. Selanjutnya kita panggil metode, memanggil metode. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang nantinya bisa kita lakukan. Ini kurang lebih untuk untuk contoh dari instant variable yang nantinya bisa kita lakukan teman-teman. Selanjutnya yang berikutnya, ntar saya balik dulu. Yang berikutnya, nah, ada kasus 3, silakan nanti dikerjakan. Ini source code-nya udah saya berikan. Selanjutnya ada kasus 4. Nah, terakhir ada yang namanya kelas variabel. Nah, kelas variabel, variabel yang dibuat menggunakan kata kunci atau keyword statik teman-teman di dalam sebuah kelas tapi di luar metode konstruktor maupun block statement. Hampir sama seperti instant variable, tapi biasanya dia menggunakan kata kunci keyword, menggunakan kata kunci statik. Variabel ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang nilainya statis dan tidak berubah-berubah. Contohnya apa ya teman-teman? Kita pengen ngitung nilai lingkaran contohnya, luas lingkaran atau keliling lingkaran. Kan ada variabel yang sifatnya konstanta kan ya. Nah, kita bisa menggunakan kelas variabel atau statik contohnya, static variable. Static variable biasanya digunakan untuk membuat sebuah konstanta. Gitu. Static variable biasanya dideklarasikan menggunakan sebagai public karena biasanya digunakan oleh semua kelas. Seperti yang ada di latihan ketiga di sini teman-teman. Menggunakan di latihan ketiga. Contoh di sini saya deklarasi variabel dengan nama pencacah, static int pencacah sama dengan 0. Selanjutnya deklarasi integer, tipe data integer, nama variabelnya nilai. Nah, supaya nanti nilai dan variabel nilai dan static variabel di sini nanti bisa diakses di luar kelas, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat konstruktor atau nanti kita bisa membuat yang namanya public contohnya menggunakan kita bisa membuat konstruktor atau bisa membuat metode. Nah, untuk yang latihan ketiga di sini kita menggunakan konstruktor teman-teman. Yang pertama kita deklarasi variabelnya public bilangan, ini hampir sama seperti nama kelasnya. Selanjutnya ada parameternya nih, int nilai, hampir sama seperti ini. Selanjutnya biasanya ciri-ciri dari konstruktor menggunakan keyword this nilai sama dengan nilai. Ini nilai di sini diambil dari parameter nilai.
Selanjutnya pencacah plus. Pencacah di sini bisa disebut dengan +1, pencacah +1, gampangnya kayak gitu. Makanya nanti materi ini masuknya ke operator. Ada operator yang disebut dengan operator penggabungan. Pencacah plus ini sama aja dengan pencacah +1. Selanjutnya kayak saya buat metode dengan nama info yang nantinya akan menampilkan nilai yang pertama, selanjutnya nilai dari pencacah. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Bilangan kita buat objek dengan nama bilangan dengan nama B1 new bilangan. Saya berikan parameter nilainya 50. Selanjutnya buat metode lagi buat objek lagi dengan nama B2, saya berikan parameter dengan nilai 15. Begitu pula untuk yang B3, objek yang B3 di sini melakukan instansiasi dari kelas kelas bilangan. Saya berikan parameter 3. Nanti otomatis akan muncul nilainya berikut pencacahnya. Kurang lebih seperti itu. Pencacahnya kan 1, 2, dan 3 itu teman-teman. Tadi kan pencacah plus gitu kan ya. Pencacah +1. Yang pertama 1, selanjutnya yang kedua nanti +1 sesuai dengan variabel yang pertama. Selanjutnya nanti untuk yang berikutnya nilai yang kedua di sini +1. Makanya urutannya 1, 2, dan 3, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada static method pada static variabel di matematika. Contohnya nanti bisa teman-teman buat seperti kelas yang kasus kelima. Buat kelas matematika baru dan matematika baru beraksi. Tambahkan static modifier untuk sebuah metode dan panggil metode dari kelas matematika baru beraksi. Ini plus ada pembahasan tentang operator sih sebenarnya. Contohnya kita buat dengan menggunakan static variable, static integer tambah, kurang, kali, bagi. Selanjutnya kita buat metode dengan nama matematika baru dan kita buat metode dengan nama info. Ini disebut dengan konstruktor teman-teman. Konstruktor itu sama halnya dengan metode sih sebenarnya. Cuma nanti harus ada parameternya. Nah, di sini kita bikin parameter dengan nama A dan B. Nah, ciri-ciri dari parameter biasanya nanti ada di dalam metode berikutnya. Nanti di dalam metode tersebut kita bikin parameternya. Ini source code-nya sudah saya berikan. Untuk kasus ke-6 nggak jauh berbeda juga. Ini kita buat static variable teman-teman, atau kelas variable. Kita bikin konstanta untuk P. Nah, ini contohnya kita bikin static variable. Public static, contohnya final nama variabelnya P. Kita menggunakan double contohnya untuk tipe datanya. Yang nantinya akan digunakan untuk menghitung keliling lingkaran. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi di minggu ketiga ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk materi di minggu ketiga kita fokus ke tipe data dan variabel aja. Nah, untuk variabelnya lingkup variabelnya ada 3. Yang pertama ada local variable, yang kedua ada instance variable, yang ketiga ada parameter teman-teman ya. Ada parameter tadi, yang terakhir sudah ada contohnya. Terakhir ada kelas variabel. Kelas variabel di sini gampangnya disebut dengan konstanta. Gampangnya seperti